Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Musika Wardani, NIM 102180060 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang utang pajak. Dalam suatu perpajakan ada beberapa istilah antara lain utang pajak, piutang pajak, dan pajak terutang. Untuk utang pajak sendiri, perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Maka di sini peran masyarakat sangat penting dalam perpajakan karena dapat membantu membiayai pengeluaran negara, yaitu piutang pajak, di mana piutang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 29 Tahun 2007 tentang piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. Jika perpajakan yang belum dilunasi sampai melampaui akhir periode, maka dapat dikatakan sebagai piutang pajak. Dan selanjutnya yang ketiga, pajak terukir, pajak terutang. Di sini pajak terutang dan utang pajak mempunyai maksud yang sama, baik secara administratif dan yuridis. Secara administratif, pajak terutang terdapat pasal 1 angka 10 Undang-Undang KUP bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Saya Nisfu Nurul Hasanah dengan NIM 102180068 akan menjelaskan pemaparan di materi selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak itu berarti timbulnya kewajiban membayar pajak. Jadi kalau bahasa orang-orang sih, kapan kita bayar pajak? Nah, itu ya yang akan kita bahas. Pada dasarnya, timbulnya utang pajak itu karena adanya ketetapan dari undang-undang. Untuk mengetahui kapan timbulnya utang pajak, dapat dilihat dengan dua teori, yaitu dengan utang pajak material dan utang pajak formil. Oke, yang pertama ada utang pajak material. Utang pajak material itu adalah utang pajak yang timbul karena ketetapan dari undang-undang. Dapat dikatakan bahwa timbulnya utang pajak itu setelah adanya sebab-sebab yang menyebabkan seseorang ini dikenai pajak. Contohnya, impor barang. Biasanya kalau kita impor barang pasti kena tarif pajak tuh. Punya aset, baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak. Seperti yang tercantumkan dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 Angka 3 bahwa kena pajak atau BKB adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak PPN, Undang-Undang PPN atau pajak pertambahan nilai. Adapun yang dimaksud barang adalah barang yang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya itu dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, atau barang yang tidak berwujud juga. Jadi kalau barang yang bergerak itu misalnya mobil, motor. Nah, ketika kita membeli barang-barang tersebut, otomatis setiap tahun akan berkewajiban membayar pajak. Yang ketiga, punya penghasilan kena pajak. Jadi, jika kita itu bekerja di suatu perusahaan misalnya, biasanya kalau levelnya sudah perusahaan sih, setiap karyawan yang mendapat gaji pasti ada potongan PPh atau pajak penghasilan dari perusahaan tersebut. Nanti perusahaanlah yang akan membayarkan pajak penghasilan kita itu ke aparat perpajakan atau Fiskes. Yang keempat ada undian berhadiah. Ini kasus yang sering kita jumpai ketika kita menonton televisi. Kan banyak ya di TV-TV itu biasanya ada game-game atau kuis-kuis yang mensyaratkan penelpon untuk menjawab soal yang diberikan. Nah, jika benar akan dapat hadiah uang tunai biasanya ya. Si presenter tadi pasti bilangnya seperti ini. Selamat, Anda mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah dipotong pajak.
Nah, dari sini nih ternyata kita tahu ya bahwa undian berhadiah itu sebenarnya juga dikenai tarif pajak. Yang kedua, ada teori utang pajak formil. Apa itu? Utang pajak formil adalah utang pajak yang timbul karena ketetapan dari Fiskus atau aparat perpajakan dengan dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Jadi sebelum ada SKP atau SKP itu belum keluar, maka belum ada utang pajak. Artinya, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak jika SKP ini belum keluar. Ini biasanya diterapkan pada OAS atau Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Sofia, NIM 102180067. Akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Penagihan pajak itu sendiri yaitu serangkaian tindakan yang dimulai dari penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa atau SP, surat perintah melakukan penyitaan atau FPMP, sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Secara rinci, penagihan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menegur atau memperingatkan. Yang kedua, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, memberitahukan surat paksa. Yang keempat, mengusulkan pencegahan. Yang kelima, melaksanakan penyitaan. Yang keenam, melaksanakan penyanderaan. Dan yang terakhir yaitu menjual barang yang telah disita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dinurtasari, NIM 102180071. Di sini saya akan membahas tentang berakhirnya utang pajak. Utang pajak itu dapat berakhir karena suatu hal, yaitu poin yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak di sini dapat diartikan orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, dan giro. Poin yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antar jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Misal, antar kelebihan pembayaran PPh dan kekurangan pembayaran PPN, atau antar jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda. Misal, kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan. Poin yang ketiga yaitu penghapusan utang. Penghapusan utang itu dapat dilakukan karena kondisi dari suatu wajib pajak yang bersangkutan. Misal, wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh para pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih dengan beberapa sebab, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 56/KMK 04/2000 adalah sebagai berikut. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. B. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. C. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa. D. Sebab lain sesuai hasil penelitian. Dan untuk memastikan apakah piutang wajib pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi. Poin yang keempat yaitu kedaluarsa. Untuk memberikan kepastian hukum, baik wajib pajak maupun Fiskus diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas kedaluarsa yang berlaku saat ini adalah A. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun, B. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun, C. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun, D. Sedangkan untuk wajib pajak yang terlibat dalam tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu. Poin yang kelima yaitu pembebasan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk menjangka waktu tertentu atau pembebasan pajak pada suatu wilayah tertentu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Hidayah, NIM 102180076 akan menyampaikan sistem pemungutan utang pajak. Di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding Tax System. Langsung saja, yang pertama yaitu Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya tergantung pada kegiatan oleh administrasi perpajakan. Pemungutan pajak tergantung kepada adanya penetapan pajak yang harus dilakukan oleh administrasi perpajakan segera setelah berakhirnya tahun pajak. Berdasarkan sistem ini, pemungutan pajak oleh administrasi perpajakan diawali dengan kegiatan mendata wajib pajak, mendaftar wajib pajak, dan menjelang akhir tahun pajak sebelum penetapan pajak mengirim surat pemberitahuan atau SPT untuk diisi oleh wajib pajak. SPT digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berikut kelemahan Official Assessment System. 1. Memerlukan aktivitas administrasi perpajakan untuk mendata dan mendaftar wajib pajak. 2. Penetapan pajak memerlukan waktu yang lama, tidak efektif, dan kurang efisien, apalagi waktu itu belum ada komputer untuk membantu melakukan penetapan pajak. Yang ketiga, yaitu tidak mampu menampung dinamika pertambahan wajib pajak. Yang keempat, pada gilirannya berdampak terhadap masuknya dana penerimaan pajak ke kas negara. Sistem yang kedua yaitu Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada pihak administrasi perpajakan. Dan kewajiban membayar pajak tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar, menghitung jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Saya Muslika NIM 10218064 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh dari sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Self-Assessment System. Contohnya yaitu jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai dilakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Kedua yaitu withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak, ini biasanya merupakan bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPH atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.
Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila kurang jelas dan kurang paham, silakan didiskusikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.